Gua kan sudah berjanji sama Tuhan gua akan puasa seks. Nah di dalam agama Mongol tuh kan jadi nggak melakukan hubungan seks. Gua udah 8 tahun lebih, Bib. Kenapa lu gak jadi pendeta aja, Ngol? Dulu tuh kalau film-film setan itu kan selalu dikalahkan sama agama dengan bacaan-bacaannya. Belakangan, Ngol, ya kan mulai itu film-film baik luar maupun dalam negeri itu tokoh agama ini udah gak lagi mempan sama setan. Karena Anda sebagai praktisi setan bagaimana? Jangan menghina setan. Setan itu doanya aja masih dikabulkan kalau di Islam. Welcome to Login. Nah, Gila. beda nggak saya sama dulu? Hah? Banyak penonton sekarang ya? Iya. Ada yang gitu ya? Makanya kita bakal ngomongin hukum karena ada Hotman Paris sekarang. Bukan. Jauh bang, jauh dong Bib. Dia begini kita emang nggak ada. Tapi mutiaranya sama tuh. 1, 2, 3. Mutiaranya ngeri. Iya karena kan bingung kalau pakai emas boleh nggak sih sebenarnya laki pakai emas gitu kan. Jadi ya daripada untuk menghindari polemik yang terlalu berlebihan ya udah gue pakai mutiara aja. Oke, tapi gini, sebelum bahas ke sana. Emang lu pengen jawaban dari versi mana nih, Ngol? Maksudnya orang ini kan nggak tahu nih Mongol apa sih, kayak agamanya apa, beragamanya gimana gitu. Oh. Karena tahun lalu kan kita ngobrolin satanik kan. Iya. Kalau dari sisi agama sih gue sebagai seorang Kristen yang taat kok sampai hari ini. Lu taat ya? Taat. Maksudnya lu ke gereja gitu, Ngol? Gue ke gereja, terus gue juga kadang diundang oleh gereja untuk share tentang hidup, untuk memotivasi anak-anak muda bahwa orang yang seperti gue aja bisa sukses, bisa Tuhan sayang, kenapa kalian yang kebanyakan ngeluh gitu. Jadi gue sharing gitu. Oke. Karena buat Mongol tentang diriku yang sangat ngejelimet ini aja bisa Tuhan sayang. Gua nggak punya orang tua dari usia 4-5 tahun, gua udah yatim piatu. Tapi gua bisa sukses, berarti kan gua pingin berbagi ke banyak orang. Dan itu hanya lingkup di gereja. Oke. Gitu. Di sela-sela itu sambil bikin ketawa lah. Tetap stand up jalan. Stand up jalan. Tetep. Berarti lu sering sharing-sharing di gereja gitu? Sering banget. Bahkan di sekolah juga begitu. Sering share, maksudnya pengalaman Mongol dulu sekolah di kampung di Sanger, yang kita lebih gampang denger radio Filipina daripada RRI. Iya kan? Karena emang dekat. Iya, karena kita kan Iya. pesisi sampingan sama Filipina. Iya. Tapi Jadi sinyal dapat nggak sih di situ? Ini gue serius nanya. kalau untuk saat ini sebenarnya kemarin udah sempat ada program kita udah 5G. Cuman karena terkorupsi tetap balik 3G. Oh, jadi 3G lagi. Iya. Gue pernah ke sono tuh. Duh, daerah Mongol kalau ngirim WA tuh Senin terima Sabtu. Aduh. 5 hari. Iya, lagi. jadi kadang WA, papa masuk rumah sakit, pas keterima udah meninggal, udah dimakamin gitu. Karena memang nggak ada Delay. sinyal gitu. Bukan cuma udah meninggal, itu mah udah dimakamin kalau di Islam. Jadi gue sampai hari ini gue masih sebagai seorang Kristen yang taat sih, prepare untuk lebih sempurna ketaatannya. Tapi hal-hal apapun yang berhubungan dengan prinsip dasar kekristenan ya gua mencoba untuk gua lakuin. Ya gue kadang gitu, Ngol, cerita kayak kenakalan gue di masa lalu saat kecil lu, untuk ngasih tahu kalau lu nganggep gue sekarang baik, gue nih dulunya nakal. Iya betul. Kalau lu sekarang nakal, ya gue di masa lalu. Setiap orang ada waktunya masing-masing gitu. Emang Betul. setan tuh kalau di Islam itu sifat bukan makhluk. Oke. Jadi manusia pun bisa kayak setan. Kelakuan gitu. setan Iya, gitu. kelakuan Contohnya setan. apa tuh kayak manusia kelakuan setan? Itu Koruptor gitu ya? Itu masuk ke ini dalam menyanyiakan makanan. Di Quran tuh bilangnya innal mubadzirin kanu ihwanus sayatin. Orang yang suka menyanyikan makanan, dan Indonesia itu nomor 1 untuk tertinggi limbah makanannya. Iya, betul. Dan itu saudaranya setan. Kalau di agama Kristen juga ada di Ada. kitab Roma tuh orang kalau makan berlebihan tuh golojo. Apa golojo? Golojo tuh maksudnya kita makan sampai kenyang masih tetap dihantem gitu. Terus ujungnya nanti dimuntahin. Itu kayak kasus Kaisar Nero itu, pesta pora.
untuk menuhin diri, tapi makanan yang dimakan itu ujungnya nanti dibuang. Nah itu juga kekejian di mata Tuhan. Makanya kalau di Islam tuh ada gini, nguap itu kelakuannya setan kata Nabi Muhammad. nggak boleh nguap. Nah, Saya posisinya udah di situ sekarang. Tapi maksudnya itu tentunya nguap kan alami. Ya. Nguap yang karena kekenyangan. Kan orang tuh kalau terlalu kenyang, Iya. akhirnya nguap tuh, ngantuk. Nah itu kelakuannya nah setan. itulah Kelakuan setannya kenapa tuh. ada kalimat makan berhenti sebelum kenyang. Iya. Gak ada betul. lagunya. Makan makanan. Nggak ke sana sih. Gak kesana ya? Udah biasa. Mas. Apa? Iya, dong. iya. Ngomong-ngomong kenalin dulu dong di samping lu siapa? Oh iya, Bang Maul nggak tahu ya? Pasti Bang Maul nonton Netflix dong. Ada Wolverine bikin series namanya Logan. Logan ya. Dia udah ganti nama dia sekarang. Jadinya Login. login. Udah kata. Udah ketebak. Udah basi. Udah ketebak, Udah basi. Udah. Ketebak. Iya. Tapi Kalau ini Bib, apa? satu lagi boleh nggak? Oke. Kalau hantu, Heeh. kan Bang Maul hantu banget nih. Dikit-dikit. Gua hantu banget. Gila bridgingnya. Maksudnya begini, kalau gua hantu banget tuh dianya gimana gitu? Gua iblis. Gua jadi nggak enak. Gak apa-apa. Tapi nggak, maksud gua satanik. Makanya gua mana kalau hantu, menurut Bang Maul hantu apa yang paling pendek? Dia tuh pendek banget. Hantu paling pendek. Ini harusnya familiar banget sih menurut Ya gua. pasti tuyul. Tuyul. Bukan. Terus mana bayul dia? Ada nih pocong. Kok bisa? Pocong rambut yang pendek. Oh pocong. Oh, potong. Iya. Sosok anak jaksel. Iya. Hah? Kalau jus-jus yang ditakutin setan, tanya. Ini lucu. Jus-jus apa yang ditakutin setan? Jus am. Sama dalam Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an itu bisa jadi ru'yah. Iya. Oh, untuk iya, ngusir benar. setan. Jus apa? benar. Justru itu gua nggak tahu. Ya udah itu dah. Bisa jadi. Yuk lanjut tadi yang mana? Apa tuh? Tapi halo. ini Ngol. Ya. Apa yang gua penasaran, lu tuh tahu banyak tentang referensi-referensi agama. Betul. Kayak tadi tuh, apa dalam kekristenan itu makan berlebih juga nggak boleh gitu. Karena mungkin faktor gue suka membaca kali, Bib. Karena di saat gue dulu masih luntang-lantung di jalan itu kan ya gue pernah ngomong bahwa gue pernah membaca kurang lebih sampai 20 buku tentang Nabi Muhammad dan ajarannya. Dan gue belajar juga tentang Nabi Konghucu di Konghucu. Jadi gue mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya hidup ini kalau kita pingin hasilnya baik ke kita, harusnya dari kita dulu yang mengimpartasikan kebaikan itu. Oke. Jadi kita jangan mengharapkan orang berbuat baik, orang kita aja nggak berbuat baik, buat apa? Iya. Karena kan kalau Amak Mongol bilang tuh, lu nanamnya alvokat nggak mungkin nuainya kedondong. Jadi kalau lu menanam kebaikan, pasti lu akan mendapatkan hal kebaikan. Gua belajar dari Nabi Muhammad, apa yang gua ambil, contoh positif apa yang gue boleh ambil dari beliau, gue lakuin gitu. Oke. Dari agama Mongol, dari semua murid-murid Tuhan Yesus apa, atau dari Yesusnya apa yang baik, itu yang gue lakuin. Itu pun setelah Mongol kurang lebih 4 tahun jadi stand up, mulai berubah. Sebelumnya gue masih agak sedikit ya berondong-berondong alot labil lagi. Apa tuh? Apa tuh? Berondong alot yang labil. Berondong alot yang labil. Iya ya udah 29 ke atas usianya udah nggak lagi berondong. Emang Alot keras tuh Udah ya dia. alot gitu. emang berharap kepada manusia itu seni paling sederhana untuk menyiksa diri tuh. Wah. Udah paling capek. Iya betul, bisa jadi Nah, sih. Ngol, tapi lu nih baca ya referensi dari Nabi Muhammad sampai 20 buku. Iya, Bahkan lu banyak tahu soal Al-Qur'an. iya betul. Yang bikin lu ya udah tapi gue tetap pilih Kristen nih Sampai hari ini. sampai iya. hari Dan ini. taat lagi. Taat lagi. Taat Tapi banget malah. maksudnya gini, gue boleh jujur, gue nggak sesempurna itu loh. Gue juga tetap ada miss yang dalam hidup gue yang gue selalu akui bahwa itu yang menjadi ketidaksempurna dalam hidup gue. Ya karena kesempurnaan cuma milik Tuhan. Dalam kok. hal, maksudnya kayak dalam hal seks gitu. Hah? Gue kan sudah berjanji sama Tuhan, gue akan puasa seks karena gue punya anak putri. Oke. Nah di dalam agama puasa seks Mongol tuh kan, gimana, Ngol? jadi nggak melakukan hubungan seks. Gue 8 tahun lebih, Bib. Kenapa lu gak jadi pendeta aja, Ngol? Pendeta kan Pendeta boleh. mah tetap aja bisa, ya nggak bisa. Kenapa lu kan nggak jadi Romo? Kenapa ke lu nggak jadi Romo gitu? ke Iya, Katolik. maksud gua dia jadi pendeta kemudian ya udah agar lebih keren lagi ya gak
nggak Mungkin nge-sex kalau gitu. ditanya kenapa gua nggak jadi pendeta, kayaknya lebih enak jadi stand up karena gede bayarannya. Kalau stand up kan udah paten 45 juta 15 menit. Aduh. Lah kalau dia Berarti pendeta, 30 menit 90 juta. ya kurang lebih segitulah. Gokil. Jadi Tapi gue penasaran sama ini nih yang tadi puasa seks gitu. Jadi gua puasa seks sampai Kenapa? hari ini. Kenapa? Kan lu pingin angle-nya lu punya anak putri. Jadi Gue lu puasa punya seks. anak putri karena di agama Mongol nih Bib diajarin tentang hukum tabur tuai. Apa tuh? Apa yang engkau tanam itu yang engkau tuai. Oke. Jadi gue berusaha untuk gue nggak pingin menyakiti seorang perempuan karena jangan sampai anakku nanti disakiti. Kalau kayak mas gue ngomongin hidup orang gue udah nggak pernah karena gue juga menghindari nongkrong. Terus gue manggung juga kalaupun gue jadiin stand up gue nggak pernah ngerosting siapapun. oh udah Yang- nggak ngerosting siapapun. Enggak, yang gue roasting mak gue doang. Oke, atau diri sendiri. Ngejek diri sendiri gitu. Jadi gue menghindari hal-hal yang memantik polemik gitu. Kalaupun gue main film jadi bencong lagi, buat gue nggak apa-apa. Yang penting worth it lah bayarannya gitu. Oke, Karena itu profesionalisme kerja Susah bagi kan, lo. Bib, gue milih karakter muka gue nggak mengakuisisi. Iya. Kalau gue pingin karakter pemeran utama, Chico Jericho masih hidup, Iya, Reza Rahardian. masih hidup. Ya, kita kebagian yang jatuh dari pohonnya udah alhamdulillah. Yang penting duitnya masuk gitu. Iya kan? Setidaknya pas meninggal nanti dibaca almarhum pernah membintangi. Tapi tabur tua itu kayaknya ada di semua agama ya. Iya, cuma Kalau beda di- nama kan Iya, dia. Ada yang bilang hukum karma, kan. gitu. Kalau di Islam tuh karena gue nyebutnya. Jadi Kalau di Arab kurma. kurma bener. Ya, Kalau yang cepat kurir. wah, pinter ya. Iklan kita udah dong. ditransfer ya honornya. Udah dong. Kalau nggak dapat jokesnya kurang. Kalau karena tuh inasan tuh masantum li anfusikum. Hmm. Kalau lo berbuat baik, kebaikan itu akan kembali ke lo. Lo harus percaya itu kalau di Islam. Itu yang Mongol pegang teguh sampai hari ini, Bib. Jadi maksudnya orang bilang, tapi kan kalau lu manggung selalu full aksesoris. Lu kalau manggung emas lu abrek-abrek di tangan gitu. Nah itu hanya, maksudnya gini, kan gue terkenalnya stand up comedy termahal kan, Bib. Oke. Nah kan nggak mungkin gue stand up comedy termahal, terus gue pakai besi putih Ternate gitu. Ya kan? Iya. Atau kita nyolong sendok di mana gitu di hotel mulia kan tebel dijadiin cincin, nggak bisa lah. Iya, iya. Nah, tetap kita harus pakai yang glowing nice to meet you gitu, yang mengkilat besar gitu kan. Nice to meet you. Ini itu nih. Iya, ini belinya di Amerika Pak, di Indonesia nggak ada. Nggak ada? Nggak ada Pak, udah keliling Senayan City, tokonya ada di Senayan City. Oh, ada. Tapi nggak ada dia yang tidak jenis menjual, ini. iya. Jenis ini. gitu. Ya itu emang kan bagian dari perform ya. Iya. Kalau gua kan bilangnya gua misalnya nih sebagai Habib industri. Jadi temanya sesuai dengan anak muda. Betul. Iya, iya. Cara penyampaian bahasanya juga sesuai dengan anak Betul. muda. Gaya berpakaiannya juga sesuai dengan anak Betul. muda. Bahkan platformnya juga sesuai dengan anak muda kayak platform-platform digital. Betul. Jadi itu bagian dari perform kita lah. Iya, ya. itu kan hanya ciri khas panggung kan. Tetapi kalau realitas sehari-hari ya enggak, Ustaz. Iya. Takut ketemu saudara hilang kan. Apanya Kelap- hilang? Iya, ketemu saudara Kelapa Gading. Aduh, Pak bagus tuh cincin Ron. Coba dulu di jare. Kan pukulannya Iya. coba dulu. Coba dulu. ya Coba kan? dulu. Nggak balik tuh ya? Dikasih. Ih, pas di tangan. Semoga Tuhan makin memberkati kan apa hidup. So bingung mau minta lagi udah didoain. Itu juga kalau di Islam ada tuh. Nol. Untuk orang yang spiritualitasnya tinggi, kalau dipuji barangnya dikasih. Karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Nah, ini jam Quran, bagus nih, jam nih. tuh, Jam bagus tidak nih. sampai kepada kebaikan yang sempurna kecuali Jam memberikan apa yang dicintai. Jam lu bagus, Nol. Bagus, jam. Jam bagus. Pak, kayaknya udah keluar yang baru. Udah keluar yang baru. Oh, iya, iya, iya. Ini Bagus. udah edisi 3 tahun Udah lalu. lama ya, iya, iya. Iya, kalau pengen yang baru mah jam dinding tuh baru di kemarin acara kosrat ulang tahun. Acara kosrat ulang tahun dapat kalender sama jam dinding di dalam. Tulisannya cakra. Udah lama banget gua nggak denger jam dini. Tapi kan itu hidup, Tan. Iya, Ngol. Tapi itu tadi masih belum tuh. Kenapa kemudian bisa tetap bertahan sebagai seorang Kristen gitu? Dan mungkin Di dari tengah gua lu ada satu tahu lagi. kemana-mana. Dan apa yang paling lu cintai dari ajaran Kristen? Sampai lu jatuh cinta. Gini, Tat. Bib, kalau mau boleh jujur, di saat gua keluar dari satanik itu, satu hal yang gua dapat adalah gini.
Kenapa Mongol tidak ke Islam gitu kan? Orang nanya, kenapa lu nggak ke Islam Mongol, kok kenapa Kristen? Karena waktu itu pertama kali saya ketemu dengan orang yang mau membimbing Mongol itu seorang Kristen. Seorang pendeta. Seorang pendeta, ibu-ibu. Dan di saat dia ngedidik Mongol tuh menemukan, kayak kalau bahasa Kristen tuh menemukan sosok cinta mula-mula Mongol kepada Tuhan. Jadi setiap hari gua bahkan ibadah dan sebagainya, gua nggak ngelakuin hal-hal yang bertentangan dengan etika moral dan hukum. Bahkan saking tulusnya hidup, terus ditawarin orang untuk sekolah pendeta karena mereka melihat bagaimana perjuangan Mongol mempertahankan iman. Akhirnya Mongol bisa ke Jakarta. Nah, di Jakarta inilah baru kita berubah paradigma Mongol di pikiran bahwa ternyata kalau kita di Manado beda dengan kita sudah di rantau. Apa bedanya? Di Manado kalau kita nggak makan di sini, kan saya di asrama nih. Kita nggak makan di asrama, bisa ke rumah mama. Saudara mama ada banyak kan. Oke. Tapi di Jakarta kita mau ke saudara mana? Saudara Ada papa. saudara mama. Saudara papa nggak ada? Jenderal bahkan bintang 2. Tapi Dipinjemin duit 300, dia bilang nggak punya duit. Kita kan mikir bintang 2 nggak punya duit, sangat nggak masuk di akal. Tapi dari situ gue belajar bahwa kita nggak bisa berharap kepada manusia. tadi Nah, akhirnya Mongol mulailah merombak pola pikir. Gue mulai bekerja, terus kenal dunia stand up. Tapi kalau ditanya apa hal yang pertama kali didapat di saat Mongol pindah Kristen, maksudnya menerima Kristen, karena saya bisa tertawa. dengan kekristenannya. Bukan, saya bisa ketawa dalam hidup itu. Sebelumnya saya nggak bisa ketawa. Setelah kemudian Karena saya menerima Kristen. Yoi coy, di satanik Mongol punya target banyak yang harus dikerjakan. Jadi kita tuh kayak tekanan, bukan tekanan setan, kayak tekanan pekerjaan itu. Gua harus ini, gua harus mapping ini, gua harus cari lacak ini itu. Tapi setelah Mongol menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku, aku bisa tertawa lebih. Pendakwa Islam banyak yang lucu loh, Ngol. Banyak, tapi ya itu yang Mongol syukuri karena mereka nggak diundang untuk stand up. Karena kalau sampai mereka diundang stand up, habis jobku. Nggak keundang lagi ngomong. Akhirnya kelihatan di pinggir jalan, ya ampun, stand up comedy termahal sekarang nyopet lagi. Tapi setelah itu, Ngol, yang kata Onat tuh pertanyaannya. Jadi setelah lu pindah ke ibu kota, berarti kemudian kan lu menjalani hidup yang relatif agak baru. Berat banget. Hidup keras. Keras banget. Gimana kemudian tetap mempertahankan tadi Yesus sebagai Raja dan Tuhan Juru Selamat dan Raja. Iya. Ya tetap bertahan karena Mongol mengambil sebuah kesimpulan dari awal bahwa inilah pilihanku. Dan di saat aku memilih, aku akan bertanggung jawab. Tetapi setelah ke Jakarta, itu makin ku pertanggungjawabkan, tapi pergaulanku tidak dibatasi. Kalau dulu di Manado, ya bergaul cuma ketemu teman-teman gereja. WA, dulu kan belum WA, masih telepon. Yang BB. Boro-boro Bahkan bebek. Pager. Con Ericson. Johnny Eric dibuka. John, Iya, yang begini, flip kayak kan. kosmetik tuh. Jangan lupa ya ibadah sebentar malam. Jadi kegiatannya hanya ibadah. Tapi setelah sampai di Jakarta itu berubah. Saya punya pergaulan mulai terbuka. Saya bergaul tidak lagi sesama Kristen. Karena kalau saya dulu ke gereja, sesama Manado, sesama satu daerah, satu gereja di Manado, pas di Jakarta ketemu di gereja yang sama, mereka tidak mau bergaul dengan Mongol. Sambil ngomong, kayak malu gitu, katanya malu-maluin gitu. Kenapa? Ngapain jualan koran, lebih baik pulang Manado begini. Akhirnya Mongol bergaul dengan orang-orang Batak. Karena kan gereja di Menara Era Senen yang seberang terminal. Rata-rata orang Batak. Nah, tinggalnya Keramat Sentiong. Pergaulan di situ nggak jauh-jauh, Paseban, Jatinegara. Ketemulah ceritanya nih, mulai nongkrong ada ustadz dari NU, ngobrol karena Mongol jualan koran, terus kita saring tuker-tukeran buku. Nah, dikasihlah tuh buku tentang Nabi Muhammad dan ajarannya. Itu. Mongol pelajari karakter Nabi yang selalu menghindari pertikaian. Saya masih ingat banget tuh. Nah, ini. Jadi itu Mongol lakuin sampai hari ini, saya selalu menghindari pertikaian. Jadi karena baca justru tahu bahwa Nabi itu menghindari pertikaian. Iya. Karena kan biasanya stereotip kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang yang salah paham kan justru seneng berperang kan. Nah, saya belajar nggak ketemu. Jadi bagaimana caranya, prinsip hidupnya, bagaimana itu Mongol pelajari. Dibilang bahwa Islam itu
tidak agama yang memaksa. Oke, la ikraha Dari fiddin. situ, bener kan? Iya, la ikraha fiddin, tidak ada Tuh, paksaan dalam jadi agama. nggak ada paksaan. Jadi kita mulai belajar. Jadi Pak Ustadz ini pun tidak memaksakan Mongol. Cuman ngasih buku aja. Iya. Tapi pasti Pak Ustadz tuh modal 20 buku kalah lagi. Tapi dari situ kan pergaulan, akhirnya saya tinggal di Keramat Sentiong, ada satu acara namanya Maulid Nabi, Mongol jadi pengurus. Oh, sempet Maulid acara Nabi itu ini ya? padahal semacam Natal, tapi Iya. untuk kelahiran Nabi Muhammad. Kalau nih Bunda Dorce almarhum apa? Almarhum ya. Iya. Almarhum Bunda Dorce, almarhum Ustadz Jeffrey, itu mereka tuh saksi hidupnya. Karena kita samperin ke Hotel Arya Duta yang di Jalan Keramat itu untuk kita undang tausiah di dalam. Oh. Bang Mongol yang ngurusin. Iya, Bagian saya apa waktu ngejar-ngejar, iya sampai Catering, ditanyakan catering. DP, iya. Catering. Enggak, nyari pembicara, nyari dana. Jadi kita kan batas Keramat tuh nggak boleh nyebrang Johor, nggak boleh nyebrang Paseban. Oh, untuk nyari dana. Iya, jadi ke orang-orang ke daerah ruko-ruko, sana. iya, Iya, gitu. iya. Itu yang batasin kayak Kelurahan ini, kan. kelurahan. Jadi kalau mau nyebrang ke Johar harus izin dulu ke kelurahan. Kalau Lah, kita kok bisa ngadain jadi panitia Terus maulid? kenapa Bang? enggak? Karena Iya, di dalam anak mudanya mayoritas sudah di Salemba. Kan Keramat Sentiong. Iya. Konon kabarnya identik dengan Aryan Narkoba. Nah, kita Oke. yang masih waras agama apa aja, ayo demi kebaikan bersama. Oke, karena itu membawa kebaikan bersama. Iya, Bang kondusif Mongol atas tuh waktu lingkungan. hijrah ke Jakarta itu jadi pedagang koran berarti awalnya. Iya, jualan koran. Waktu sebelum ke dagang koran Jadi pas di sebenarnya Manado ngapain? Sebenarnya bukan jualan koran, kerja pertama rumah makan Padang. Wah, aneh. Tungguin, orang Manado Iya kan? ngumpul sama orang Batak jualan rumah makan Padang. Itu Kan nyari gimana ya? kerja, Tat. Pakaian kayak orang Madura. Betul, 4. Mohon maaf. Warna ngejreng, Pakaian banyak. tuh udah sekarang. Dulu mah boro-boro, dulu mah bajunya post boy semua. Disebut kayak apa dia? Iya. Iya. Iya kan, mohon maaf, kita nggak bisa beli Tapi kan HNE. Mama Mongol sehat. Mama gue udah nggak ada. Ya, jangan gitu dong. Emang nggak ada? Mamaku udah meninggal dari Mongol usia 5 tahunan. Kok sering di roasting? Mami kan Mongol bilang bukan mama. Apa Mami itu siapa bedanya? bedanya? Mami itu saudara mama, adiknya mama. Oh, kalau mama sudah Kalau meninggal. Manado, mama tuh mama, adiknya bisa dipanggil tante, bisa dipanggil mami, bisa dipanggil bunda. Oh, oke. Nah, mamaku tuh udah meninggal dari usia Mongol 5 tahun, 4 sampai 5 tahun. Oke, kalau mami masih sehat. Masih sehat Yang suka 8. Mongol roasting itu berarti mami. Iya, tapi itu yang Mongol bilang Yang suka katanya minta cincin. Iya, sebelum stand up tuh udah ditransfer dulu. Jadi ya dia selalu bilang terserah, yang penting pulang bawa doi gitu. Ngana hina-hina le ngana pe papa gitu maksudnya. Karena kan kita stand up dia materi terenak karena Iya, apalagi kayak iya. acara TNI Polri Stat. Bib nggak gampang bikin jenderal Betul. tertawa. Betul. Jadi mau tidak mau siapa yang kita jadiin roastingan? Emak. Karena pasti ada ibunya kan, ibu Kapolri dan sebagainya. Iya, kan? iya. Mami itu kisah nyata korban alis yang ditato. Oh, alisnya ditato. Korban alis yang mana tuh, Mas? Nah, sekarang 83 turun. Jadi ibu-ibu itu pasti ketawa. 83 tuh belum ada tato bagusan gitu dong. Enggak, tatonya bagus waktu muda sampai 52 kalau nggak salah. Pas sudah mau masuk ke Gini. 60 mulai turun. Iya, kan penuaan lah. Iya, dan dia nggak mau ditarik. Apa namanya bahasanya? Botok, Facelift botok. ya. Yang facelift ya ditarik. Oh, Betul. ditarik lagi ya? Udah, Dia iya, nggak mau. Dia bilang Tuhan tahu kita begini, jangan rubah. Nah sekarang dilihat dia tatonya jatuh. Setiap kali Mongol nih mau keluar negeri kemana, yang dia titip bukan baju, bukan sepatu, pensil alis. Oh, buat nato lagi. Karena kan buat udah gambar. turun. Iya, cewek-cewek sekarang udah tahu pensil alis sekarang tuh makin kecil, nggak Iya. kayak dulu. Iya. Nah dengan alis yang udah turun, kalau pakai pensil sekarang mah 4 pensil baru habis, satu sini doang. Nah jadi Mongol bilang daripada mami ribet pensil alis, mending pakai spidol snowman. Gini dong. Spidol snowman Iya. itu kan di dalam ada tintanya. Iya, itu pun yang nggak bermaker gitu, nggak bisa dihapus. Iya, permanen tuh. Ketemu minyak tanah dia baru gugur. Itu dibakar lagi gue. Belum cerita tadi. Berarti Jadi awalnya disitulah pedagang koran. awalnya tuh Mongol menemukan tentang Nabi Muhammad. Mohon maaf, Bib. Sebelumnya saya adalah salah satu orang yang tidak memahami tentang Nabi karena namanya kita orang Manado toh. Iya. Tapi setelah ke Jakarta, saya adalah salah satu orang yang selalu mengatakan
dalam hal agama Islam, jangan selalu menganggap bahwa nabinya yang kurang keren, oknumnya. Betul. Karena selama saya baca buku itu, saya tidak menemukan hal-hal yang membuat Mongol tuh mempertanyakan kenabian Nabi Muhammad. Oke. Itu yang Mongol Karena selalu semua yang bilang. dibaca ini ya keagungan. Itu. Iya gitu. Mungkin karena Mongol dapat buku itu. Iya. Mungkin kalau Mongol dapat buku yang lain ya lain lagi. Tapi Lain lagi. alhamdulillah puji Tuhan aku dapat buku tentang karakter Nabi terus menjadi salah satu ciri khas Mongol sampai hari ini. Dan memang sebenarnya kan begitu. Semua nabi, semua rasul itu kan manusia-manusia luhur, mulia, iya. yang mustahil mereka itu memiliki karakter yang buruk. Tapi gua lihat kan, Ngol, bahwa lu tuh hidupnya beruntung. Artinya ke Jakarta ketemu orang NU yang ngasih buku tentang Nabi Muhammad yang Betul. benar. Terus tadi ketemu ibu yang mengajarkan kekristenan yang Iya, benar. betul. Hingga kemudian meyakini Yesus Sampai sebagai hari juru ini. selamat dan Betul, raja. betul. Nah, berarti itu kalau lu nganggapnya itu doa lu ketika kecil atau apa yang menyebabkan lu gitu, Ngol? Kalau mau dianggap gua doa dari kecil kayaknya dosa bohong. Gua nggak pernah doa dari kecil. Oh ya. Karena kan gua punya sisi traumatik kecil gitu loh, mak gua dipasung sampai mati. Iya. Apa hubungannya dengan doa dong, Ngol? Jadi Maksudnya gua nggak pernah ke ke Kayaknya gereja. kalau gua ke gereja ya gua ke gereja nggak tahu. Ya cuman sebatas kayak liturgi Nyanyi. aja kali gua ke gereja biar dilihat oma gitu. Iya. 97 adalah langkah pertama Mongol menjadi Kristen dan Mongol mempraktekkan ajaran Kristen itu di tahun 97. Sebelumnya saya kayaknya nggak Kristen banget ya kecil. Kalau saya Kristen banget dari kecil nggak mungkin diajar orang Amerika, orang bule nongkrong terus diajak ikut ada pertemuan, ada perkumpulan anak-anak muda, terus kita ikut dan ternyata itu adalah perkumpulan satanik. Satanik. Kalau saya udah Kristen banget gitu ya dari awal. kayaknya Iya. enggak di orang kita Iya, masih karena nakalnya aja gitu. Soalnya kan Mbak Mol Nauzubillah. kan Kristennya Kristen aja Kristen gitu ya. Iya. Kalau Kristen banget tuh nggak apa? apa? Kristen. Jadi ya jadi maksudnya dan plus lagi saya di dunia satanik kan ya kita mempelajari tentang Nabi Muhammad bukan soal kenabian, maksudnya soal karakter diri, tapi bagaimana caranya kita mencari satu titik kecil untuk membuat orang Islam tidak percaya dengan kenabiannya atau mencari satu titik kecil dari ajaran Kristus yang membuat orang Kristen tidak percaya terhadap Yesusnya. Oke, pokoknya nyari kesalahan. Iya, karena mohon maaf, kemarin ada sempat nanya, kenapa sih satanik tidak tidak mencoba ngurusin tentang Allah? Nggak bisa, satanik itu nggak pernah ngurusin Allah. Yang diurusin hanya para nabinya, para Dan nabinya rasulnya, itu iblis. karena mereka orang. Oh, maksudnya para nabi dari semua agama itu yang diurusi. Iya, jadi kan kalau Allah ini nggak ada yang bisa mendeteksi dia duduk di Oke. mana, Sehingga bentuknya nggak seperti bisa apa. dicari-cari kesalahannya. Iya, karena dia bentuknya kalau bahasa Inggrisnya spirit. Iya. Iya kan? Yeah, I love the spirit. Iya kan? Spirit. Sedangkan Yes. Muhammad ini kan orang. Manusia. Yesus ini orang lahir dari manusia, hidup bisa lapar, bisa nangis, bisa menikah dan sebagainya. Nah, dicarilah titik mana nih dari Nabi Muhammad yang kurang keren yang bisa kita keluarkan dalam bentuk traktat. Orang sana langsung goyang imannya. Oke. Kristen juga begitu. Padahal orang kan seharusnya hidup nyari kebenaran, ya. Ini nyari kesalahan. Iya, betul. Iya kan? Satan kan memang mencari itu. Jadi dengan mencari itu, kita yang orang percaya dapat itu, akhirnya otak kita berpikir, iya kayaknya benar juga nih, nggak masuk di akal nih. Masa Nabi Muhammad begini. Nah, nih kalimat begini udah meruntuhkan imanmu. Itulah kenapa Mongol selalu bilang di konten Mongol, buat teman-teman Muslim untuk mempertebal iman, tadarusan lah. Buat kita orang Kristen untuk mempertebal iman, baca Alkitab. Oke. Karena di Alkitab, di Yesus berkata kepada di salah satu surat Paulus bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Nah, buat kita orang Kristen untuk berhadapan dengan Satan, lah kalau kita nggak baca Alkitab berarti kan pedang roh kita kayak pisau pramuka. Kecil. Iya, sedangkan Nggak tajam biasanya tuh. Iya, sedangkan Satan udah pakai samurai katana. Iya. Nah, kita pakai pisau pramuka.
Nah, kita berantem, kita yang meninggal dulu. Iya, sama setannya diambil. Ah, ini tusuk gigi kali. Nah, jadi maksudnya Mongol, ayo pertebal iman dengan rajin baca Alkitab. Buat teman-teman Muslim, izinkan dalam 1 minggu itu sekali aja lu tadarusan baca Quran. Jadi lu hatamin. Di saat menghadapi masalah, Quran inilah yang akan memberi kekuatan buat kita maju. Sama juga dengan Kristen. Di saat kita udah kepepet, pasti ada ayat Alkitab yang ngingetin. Isinya? Tetap percaya, aku akan menyertaimu. Itu menjadi satu kekuatan buat kita. Nah, Ngol, ini ada keresahan gue, Ngol, yang udah lama. Dulu tuh, kalau film-film setan, itu kan selalu dikalahkan sama agama dengan bacaan-bacaannya. Entah yang Kristen dengan gerejanya, yang Islam dengan ayat-ayat sucinya kan. Nah, belakangan Ngol ya, kan mulai itu film-film baik luar maupun dalam negeri, itu tokoh agama ini udah gak lagi mempan sama setan. Iya nggak Ngol? Iya sih. Kan ada beberapa film kan yang begitu. Nah, menurut lu kenapa itu terjadi Ngol? Bagaimana Pak Onat? Karena Anda sebagai praktisi setan bagaimana? Gini. Dia saya terangkan. Jangan menghina setan. Setan itu doanya aja masih dikabulkan kalau di Islam. Iya, dalam surat A'raf ayat ke-14-15 tuh ada permintaan setan untuk ditangguhkan sampai hari kiamat agar mau mengganggu manusia, dan Tuhan berikan waktu untuk itu. Jadi makanya di Islam tuh Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Al-Asqalani itu bilang permintaan setan itu diterima, dikabulkan oleh Allah karena memang itu sesuai dengan sunnatullah, hukum yang Allah ciptakan bahwa manusia itu jangan sampai taatnya itu tanpa ujian. Nah, biarkan setan ini menguji agar taatnya itu beda dengan malaikat. Kalau dia, halo, nggak lihat tuh backgroundnya aja, sepatunya mahal. tapi definisi setan buat Mongol tuh apa sih gitu? Kayak apa sih setan itu apa sih? Orang yang jahat, orang yang nyolong, orang yang bohong. Kalau orang yang nggak berdoa itu termasuk setan, tapi dia baik. Tergantung paradigma aja sih setan itu apa. Menurut Kalau saya Bang sebagai Mongol. mantan Kalau orang nggak anggota satanik ya kita di sana juga belajar. Itu yang selalu Mongol bilang bahwa di satanik itu semua anggota satanik seluruh dunia ini tahu setan itu tidak maha, jadi tidak maha dahsyat, tidak maha tahu, tidak maha hadir, pokoknya tidak maha. Oke. Tapi kenapa? Kecuali motor. Oh iya. Gitu. Tapi yang lain tidak maha. Jadi tapi kenapa dijadikan sandaran Ngol? Goblok banget. Karena kan mayoritas orang-orang yang terlibat dalam dunia satanik orang-orang yang tidak dekat dengan agama. Tapi nggak juga, orang yang nggak beragama baik juga banyak kok. Lah siapa? Ayo. Ada yang jadi anggota satanik gara-gara sakit hati sama gereja, bapaknya dipecat, dia buka cersok setan. Gua kalau serius ngomong gini. Definisi setan buat Mongol itu apa dulu deh? Setan itu kuntilanak, pocong, bukan dong. Oke, agree. Yang kedua, itu hantu lokal itu. Definisi setan legend namanya. Kalau koruptor tuh setan nggak yang nyolong duit rakyat? Kalau koruptor itu kalau boleh dibilang tidak ke setan tapi kelakuan setan. Oke, kita stop. Ya. Setan berarti apa? Itu dulu deh. Setan itu adalah kalau gua selalu bilang adalah salah satu musuh dari Tuhan. Kalau agama Kristen tuh musuh Allah. Kalau bahasa kita. Berarti setan itu musuh Allah. Iya. Berarti gini, Ngol. Semua hal yang berhubungan dengan karakter setan itu juga Contoh karakter setan dulu. Itu tadi koruptor. Itu berarti dia karakter maling. iri hati, dengki, pedofil. pedofil, apalagi? Itulah. Onat enggak. Onat mah anak baik-baik tahun lalu ya. Iya. Biar kita sama genre setan tuh kemana gitu loh. Nah, menurut Bapak Onat setan itu apa? Setan itu orang yang berbuat jahat udah gua kategorikan setan. Oke. Setan terburuk apa nak menurut lo? Maksudnya kejahatan yang menurut lo, ini emang parah banget sih udah. Nyolong kotak amal. Nyolong kotak amal sih. Soalnya kalau nyolong kotak amal bener selalu bilang begini, memang bener kelakuan setan memang. Gue dulu gitu lagi Ngol. Jadi gue itu dulu kan, gue bukan nyolong kotak amal. Kalau gereja ada kotak amal Ngol? Ada kan kotak di depan yang di ibadah kita harus ngasih itu ada. Tapi jagain banyak, Iya. Kalau gue dulu tuh jadi remaja masjid, itu setiap hari Jumat selesai Jumatan kotak dikumpulkan Ngol.
dibuka kuncinya, Dihitung. kemudian ditaruh di satu tempat bersama. Dihitung-hitung. Nah, kita pegang uang 2.000, kita keluarin gini, sisa yang 2.000 kita tutup lagi kotaknya. Nanti takmirnya udah pergi, kita datang lagi, kita ambilin di satu Bisa tempat. jadi. Kalau saya dulu bukan begitu, Bib. Di gereja pas mau kasih persembahan, ya Tuhan duitnya belum dituker lagi. Tuhan kok tidak kasih duit kecil. Masih cepean ya. Ini mohon maaf, maksudnya Mau lu tuker ini duit cebanan. 20.000. Ini kan dulu kan kita masih gembel. Bib, duit 20.000 kan lumayan buat makan. Jadi gue, ya Tuhan kita belum tukar. Jadi pas pun di persembahannya datang, kita itu begini. Tapi kita pakai sistem doa. Aku serahkan roh jiwa dan tubuhku kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang Gue juga sejati. pernah lagi. Karena duitnya Tapi kan cepet, dilepas, sayang ya. Ngol. Iya, nggak ada yang ditaruh. Jadi duitnya kita Malah pegang ngambil. Ngambil sih nggak Kalau gue mungkin. nyopet. Jadi Nggak duitnya pas kita mungkin. taruh, ini masih di Nggak sini. ada isinya. Oh, kalau gua ada, pura-pura Gua jadi masuk pura-pura lagi. ngambil. Pakai alasan roh jiwa dan tubuhku serahkan sebagai persembahan yang kudus. Petah. Jadi gue jujur-jujur aja gitu-gitu. Tapi Iya, kalau dulu lebih ke ini adalah cara hidup Mongol yang gue boleh jujur itu nggak akan pernah gue anggap itu sebuah kesia-siaan atau sebuah hal yang memalukan, tapi itu adalah proses diriku menjadi seperti sekarang. Jadi kalau orang bilang, wah dulu kan lu begini Ngol, bener. Bener, gue dulu nggak layak gitu kalau untuk sampai bisa main. Tapi Gak layak tuh maksudnya apa sih Bang Ngol? karena kan orang selalu bilang, wah Ngol lu kan penyembah setan dulu. Oh. Nggak mungkin lu bisa berubah, nggak mungkin lu ini. Ya mau gimana lagi? Iya, Lu iya. nyembah setan, tapi lu nya nggak kesetanan. Sekarang banyak orang nyembah Tuhan, tapi kelakuannya kayak Nah, setan. bisa jadi itu Mongol enggak sih. Iya. Ngomongin itu. Ngomongin ini, Bib, gue mau curhat nih, Bib. Eh, Gue tuh mau curhat soal mbak gue di rumah ART gue. Dia tuh kasihan, Bib. Dia curhat sama gue tuh setiap hari. Ditanya sama orang tuanya. Kapan nikah? When you are married? Are you married? Kapan nikah? Dia sendiri mau nikah tapi dia nggak pede. Kenapa? Jadi terus lu apain tuh Mbak? Nah, setelah gue pikir-pikir matang-matang, gue rekomendasiin pakai perawatan MS Glow Beauty biar makin pede, Bib. Bang Mongol. Oh, jadi pakai MS Glow Beauty. Iya, karena kalau dia pakai MS Glow Beauty pasti jadi makin cerah dan banyak cowok yang mau. Jadi dia nggak minder lagi, deh. Oh, Berarti mungkin lo Ngol pakai MS Glow Beauty. Iya, Ngol. lu dari tadi biar cerita gampang ABCD. dapet. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? MS Glow Beauty. Because I love it, you love it. Everybody love it. Nice to meet you. Soalnya gue pernah pakai bedak, Bib. Terus? Gue setiap kali main film tuh kan ada bedaknya, Bib. Iya. Nggak ada yang nempel. Kenapa? Luntur. Melorot. Bedaknya kayak keberatan nempel di muka. Akhirnya dipakein air. Tapi Nat-natnya. Lu rapi Ngol ya, gak tatuan Ngol ya. Cupu. Iya, maksudnya bukan soal cupu sih, lebih memilih ya udahlah gitu kan. Saya lebih memilih sebenarnya ada beberapa kali waktu kita di Bali sama di Sydney, gue udah masuk di tempat tato. Tapi Mau tato? Iya, dan rencananya tahun ini gue mau tato. apa? Oh, tahun ini mau tato? Iya, Tato rencananya apa? tahun ini tato. Kebetulan Mongol kan punya ayat yang Mongol suka. Apa tuh? Ngol? Ayat Alkitab. Apa Ngol? Ya kan, apa sih? Gue pingin tatoin itu di sini gitu. Apa Bang mau tulisannya? Ayat apa? apa yang lu suka? Yang paling Mongol suka 1 Yohanes 5 ayat 18. Isinya? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan si jahat tidak bisa menjamah engkau. Wow. Apa tuh maksudnya Ngol? Jadi kayak maksudnya gini, Bi, itu yang menjadi pegangan Mongol. Jadi kalau gua diajak syuting dimanapun horor, gua mah pakai ayat itu gua baca gitu. Oh. Tapi kalau ada yang kesurupan ya gua lari. Sama aja dong. Ya maksudnya aja, mau ngapain bohong gua? dong. Maksudnya ya ngapain Mongol kesurupan kan yang punya acara yang harus melepaskan. Kita kan yang bintang tamu. Kan ada ayat sini tinggal gini. Ya. Ya kan? Iya loh. Cia, terus digigit digeragut kayak vampir. Bib, tadi soal doa. Doa, oke. Doa yang setan doa terus ternyata dikabulkan. Dikabulkan. Itu kenapa Tuhan mengabulkan doa dari Itu setan? karena memang doanya itu doa yang sesuai dengan keinginan Tuhan atas manusia, bahwa imannya itu akan diuji. Diujinya oleh setan itu sendiri. Nah, makanya kata Sina Ali, saya itu jauh lebih senang ketika berdoa itu yang dikabulkan bukan keinginan saya, tapi keinginan Tuhan yang dipersembahkan untuk saya.
Karena keinginan Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih sempurna pastinya daripada keinginan saya. Makanya Berarti sama Bib sama yang kita di Kristen. Nah, gimana tuh? Kan Mama? doa itu kan biar kehendak Tuhan yang jadi, Iya. bukan kehendak kita. Iya. Jadi sama aja berarti iya, ya. makanya kita tuh seringkali berdoa itu justru sebagai curhatan. Hmm. Bahwa aku telah menzalimi diriku sendiri dengan berbagai kemaksiatan dan kejahatan. Maka ampunilah dosaku. Sehingga dari sana kemudian kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Makanya doa itu adalah puncak penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya. Artinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Tuhan. Keberserahan itu dengan doa itu. Makanya Nabi Muhammad pun walaupun nggak punya dosa, tetap istighfar 70 sampai 100 kali sehari. Kenapa mohon ampun padahal nggak punya dosa? Itu sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan bahwa gue nih nggak punya kekuatan tanpa lo. Gitu. Oh berarti benar di Alkitab juga ada ditulis berdoalah dengan tak jemu-jemu. Tak jemu-jemu, Iya. maksudnya tak bosan-bosan. Iya, jadi dalam setiap hari kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, itu yang Mongol salah satu lakukan dalam hidup. Cuman saya berdoa tidak seperti yang oh Tuhan. Nah itu Mongol nggak nyampe gitu. Soalnya Tuhan gimana? Ada kan, Gimana ada maksudnya? orang berdoa tuh pakai kayak baca deklamasi zaman dulu, Kerawang, Bekasi. Jadi Mongol kalau di gereja Oh, ada tuh, nadanya. ada tuh Tuhan. Kami percaya kepada itu gua mumet itu. Jadi maksudnya Mongol tuh kalau kayak doa orang Biasa aja gitu ya. Iya, kayak kita di acara nih kita doa makan. Itu kangkung sampai hijau, dari hijau sampai hitam loh, belum amin-amin Oh, gitu. lama. Oh. Iya, emang doanya orang Kristen. Ih, tuh jujur aja lama. Mongol tuh suka mumet gitu. Jadi kalau ada Pak Mongol nanti Pak Mongol pimpin doa ya oke. Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Kepercayaan dong. Kalau udah lapar banget tuh ya. Jadi maksudnya kalau gitu kan kami berdoa buat pemimpin bangsa kami. Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden, Ibu, anak, cucu dan menantu. Itu ikan mujar muter loh, capek belum dimakan gitu. Jadi Mongol selalu kalau dalam hal stand up tuh selalu ngingetin karena di saat Yesus diperhadapkan dengan memberi makan. Gak dari ikan gimana bisa muter Ya, dari ikan Yesus kan moje. memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Dua kan? ikan. Dia hanya mengucap syukur. Oleh Iya. sebab itu dibilangnya jangan kita berdoa bertele-tele. Iya. Jadi Tapi kan mungkin dia kusuk saking kusuknya. tapi ini kan doa makan, Pak. Mungkin dia bersyukur. Ada orang lain yang mau makan. Kalau Ada orang kalau di lain Islam yang tuh kayak gini. Gue pernah tuh jadi makmum sholat di musola bandara. Kita sudah dipanggil, pesawat akan berangkat. Dia imam baca surat panjang. Makanya kalau di Islam kalau jadi imam baca surat jangan panjang. Oh. Harus pendek karena kita nggak tahu kondisi makmumnya. Kalau sholat sendiri perpanjanglah karena itu pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau lagi doa makan bersama jangan panjang-panjang. Nah, iya, kalau kita kadang lama. Jadi kita kadang-kadang udah mulai buka. Udah nggak kuat ya. Amin ya. Ada lagi tuh yang salam itu Maria masih 3 kali. mending daging ol ya. Hah. Gue pernah di Bandung. Gue gak mau nyebutin agamanya. Satu komunitas agama. Gue pernah ke sana untuk kira acara-acara jokes toleransi ke Bandung. Terus makan bersama. Jadi doanya itu bukan di awal dan di akhir aja. Tapi setiap step by step tuh ada doanya. Iya, bahkan yang paling parah tuh kayak kita di acara tuh kami berdoa buat beras ini Tuhan. Iya, itu dia. Udah jadi nasi, Pak. Nggak usah dibawa dari padi ditanam. Maksudnya ngapain sih ini orang kita mau makan? Jadi gitu lah. Jadi makan. doa ya misalnya. Gimana tuh saya nggak ngerti. Ada tuh, ada di Jakarta tuh sup, ya kan sup. Ada apinya di dalam. Sampai habis airnya belum amin. Pakai dia bilang begini, kami juga berdoa buat yang membuat ini Tuhan, tangan-tangan yang mengerjakan engkau berkati. Gue bilang, maksudnya maksudnya ini kita mau makan aja, ntar kalau siapa yang bikin didatengin makasih ya, semoga Tuhan berkati. Jangan dalam, maksudnya kita ini, gue udah mah gitu kan, gue ada nggak bawa promah gitu. Maksudnya ya gitu, tapi itu kan setiap gereja punya, setiap agama kan punya liturgi masing-masing. Cuma tapi emang dasarnya akhirnya doa itu sebagai tadi wujud penghambaan, sebagai syukur kepada Tuhan. Memang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud tuh ketemu satu orang yang
dijamin masuk surga karena setiap mau makan berterima kasih atas segala sesuatu yang Hanya menyebabkan berterima makanan kasih itu. kan, tidak Itu. bersyafaat. Nah, kita ini kan sampai kami berbuat ekonomi bangsa kami, sosial politik bangsa. Kenapa sih? Maksudnya ya Tuhanis. Maksudnya gue kadang-kadang suka. Itulah kenapa kalau mau diundang acara, Ngol pimpin doa makan ya cepet banget Ngol, karena maksudnya gue udah lapar gitu. Maksudnya kalau nunggu doa kan takutnya kita udah bunyi ger. Ya teh manis dong, emak gua kampung. Nggak lucu. Tapi kalau di ajaran agama Kristen nggak pernah ada. Cuma di ajaran agama Kristen tuh kita dikasih tahu tentang free will. Iya, kebebasan. Jadi kebebasan untuk memilih. Engkau mau jadi orang baik atau engkau menjadi orang tidak baik, yang bertanggung jawab adalah dirimu. Jadi ya kita kayak Mongol gitu. Gua bertanggung jawab terhadap diriku dengan melakukan apa? Aku ingin anakku punya cita-cita mulia, Bib. Anakku cewek pingin jadi jenderal. Otomatis aku harus melakukan sesuatu yang baik. Karena kan jangan lupa kan ada ujungnya pendidikan tuh apa namanya? Pantohir. Iya. Iya kan yang memeriksa dari buyut kita, jangan sampai terlibat dengan PKI dan sebagainya. Iya. Jangan sampai. Jadi gua sebisa mungkin melakukan itu dengan elegan. Jadi gua Oke. nggak mau berpolemik. Jangan sampai anakku cita-citanya tidak apa ya istilahnya, tidak tercapai, terus dia nyalahin saya. Oke, karena bapak gua nih. Iya, jadi itu yang membuat itu. Tapi kalau bicara ketaatan bergereja, saya mah taat bergereja. Ya karena kan tugas orang tua itu memberikan apa yang dia bisa berikan kepada anaknya sepenuhnya. Asuransinya Apakah- udah lunas. Nah itu dia. Bapaknya belum ngurus sekarang asuransinya. Nah, itu dia maksud aku. Perkara anaknya sukses apa enggak ya, yang penting bukan karena salah kita kalau dia tidak sukses. Dan kita tidak merasa kita yang menyebabkan kesuksesannya kalaupun dia sukses. Karena itu kita cuma perantara dari Tuhan kan. Jadi gimana Nat? Apa tuh? Dia ngeblank gara-gara doa. Enggak lucu banget. Lu Loh, pernah nggak tadi sih itu. ke gereja gitu terus doanya membuat lu ketiduran? Enggak pernah gue. Gue pernah lo dulu ya gereja, Tuhan doanya lama banget. Tapi namanya iya, doa kalau- siapa? Jadi kita mulai dari begini Tuhan, terima kasih Bapak. Atau tidur loh. Kalau Itu di, mah yang di ngantuk. Bandung tuh, jadi kita tengah-tengah makan nih, tong berhenti Ngol. Ngapain? Berdoa lagi. Ya Allah Bapak surgawi. Kita tuh berdoa. Lagi yuk. Bapak Onat punya pengalaman hal doa. Untungnya kalau sekarang misalnya tiba-tiba kita suruh berdoa, aman. Karena kalau sekarang gue ada le mineral. Ah, pas banget tuh. Bib, tapi ngomongin tadi Bib ya. Di Islam itu kan berarti setan itu kata sifat. Berarti itu yang lagi terjadi kalau gua nggak salah ya Bib ya, sama kasus di Israel dong. Iya, jadi bagi gua setan itu adalah sifat. Segala bentuk kezaliman terhadap orang lain itu adalah sikap yang terhasut oleh setan. Dan kitanya juga berarti menjalani perintah setan, bukan perintah Tuhan. Karena bagi gua ya, kezaliman itu kan bertentangan dengan semua ajaran agama. Setuju. Apalagi kalau di Islam. Misalnya kalau di Islam, orang Yahudi itu jangankan banyak, satu aja dihargai dan dihormati. Jangankan hidup, wafat aja dihargai dan dihormati. Karena Nabi pernah berhenti dari khutbahnya, keluar dari masjidnya, berdiri di depan masjidnya sebagai bentuk penghormatan ketika ada jenazah orang Yahudi yang lewat di depan masjidnya. Kemudian sahabat bilang, Nabi itu orang Yahudi. Kata Nabi, bukankah dia manusia? Maka siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan begitu juga soal tanah. Sayyidina Umar itu pernah mendapati kasus salah satu gubernurnya, yaitu gubernur Mesir, Amr bin As, itu melakukan pembangunan masjid dan ada satu tanah orang Yahudi yang masuk di dalam peta pembangunan masjid. Mau dibeli nih, orangnya nggak mau. Akhirnya orangnya kesel, kirim surat ke Khalifah Umar, pemimpin Islam pada saat itu. Bahwa saya udah gak mau, kenapa dipaksa? Akhirnya kata Sayyidina Umar, dikasih pedang yang kemudian digoreskan ke tulang. Tulangnya ini diberikan ke orang itu. Bawa ke gubernur saya, yaitu Amr bin As. Dan ketika melihat itu, Amr bin As menangis dan mengurungkan rencana pembangunan masjid yang masuk di tanah orang Yahudi itu. Tanah itu gak dimasukkan. Kenapa? Kok bisa berubah sebegitu cepatnya, kata orang Yahudi ini? Iya, karena ini adalah pesan bahwa sebagai seorang pemimpin Islam,
di wilayahmu, tegakkanlah keadilan meskipun kepada orang yang kamu benci hingga ke tulang belulangmu. Jadi kezaliman itu musuh semua agama. Makanya kita itu sebagai umat beragama dituntut juga akhirnya untuk berkontribusi dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah orang yang terzalimi dan melawan kezaliman itu. Gue sering bilang gini, Nan, apa yang lu bisa deh? Lu bisa dengan doa. Doa itu kekuatan yang dahsyat. Banget. Atau lu bisa dengan gini deh, kita ini dari dulu udah dibilangin, pakai produk dalam negeri aja deh. Ya. Ini kan hitung-hitung ngebantu saudara-saudara kita. Betul. Sekaligus kalau itu bisa dijadikan alat untuk sebagai bentuk perlawanan kita, kenapa enggak? Emang ngaruh. Gini, yang paling mendasar, kalau ngaruhnya sih udah pasti. Tapi yang paling mendasar, ini bukan soal pengaruh keluar, tapi pengaruh ke dalam. Ya. Kalau lo ingin diposisikan di surga sebagai orang yang melawan kezaliman, maka lakukanlah di dunia sekecil apapun upaya untuk melawan kezaliman. Ada burung kecil ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, itu meneteskan air demi air, tetes demi tetes dari paruhnya. Kemudian ditanya oleh burung lain, ngapain lu? Buang-buang waktu. Itu api yang berkobar untuk membakar Ibrahim gak kira mati hanya karena tetes demi tetes air lu. Kata dia, memang gue tahu, tapi ini paling enggak komitmen moral bahwa gue di pihak Nabi Ibrahim, bukan di pihak Namrud yang zalim ketika di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, ya lakukan aja. Kalau rame-rame soal boykot, apa tanggapan Habib? Ya sama aja itu. Kalau memang itu sesuatu yang bisa kita lakukan, ya kita harus lakukan itu. Minimal sebagai bentuk komitmen moral bahwa kita gak diam terhadap kezaliman orang lain. Dan juga boikotnya itu harus terintegrasi. Maksudnya gimana tuh? Dari awalnya boikot akhlaknya, pemikirannya, cara dia mengambil keputusan, itu yang harus kita boikot. Jadi bukan hanya keputusan dia untuk zalim yang kita boikot, tapi juga pola pikirnya dia apa nih sih? Akhlaknya dia apa sih? Kita boikot. Kita punya akhlak yang luhur dari nabi atau rasul yang kita yakini, atau dari Tuhan dan agama yang kita yakini. Kalau gua tadi, walaupun orang Yahudi, tetap tanahnya adalah milik dia yang harus kita lindungi. Tubuhnya walaupun udah mati dan satu orang, tetap kita hargai. Jadi kalau gua sih lebih ke itu minimal komitmen moral kita. Tapi itu efektif. Karena dulu kalau ada orang yang nggak percaya, ada cerita tentang satu negara besar yang hingga kini merdeka dan menjadi salah satu negara dengan peradaban terbesar karena kesuksesan boikot, yaitu India. Tempat bokap lo. Iya, ini bokapnya orang India. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Aca. India tuh Mahatma Gandhi itu melakukan boikot terhadap produk-produk luar dan memakai produk-produk dalam negeri. Itu namanya Swadesi itu. Aksi untuk kembali ke produk dalam negeri agar kemandirian ekonominya kuat, kedaulatan politiknya kuat, sehingga kemudian terbebas mereka dari penjajahan. Iya, kayak Fidel Castro kan boikot makanan, akhirnya mereka memproklamasikan makanan mereka sendiri. Betul. Dan kita siap nggak negara kita? Ya bukan negara kita, mah kita siap nggak? Kita siap Lu nggak? siap nggak? Ya gue sih siap. Ya gue sih siap-siap aja. Sampai hari ini sih gue makannya Indonesia food always. Apa? Orang gue ajak ke Amerika aja gue nyari restoran Indonesia. Gue disuruh makan roti lah, orang gue di Manado roti buat orang mati. Gua di Singapura makan masakan Padang. Ih sama. Mau ke Amerika kemarin yang stres cuman urinoir. Gara-gara urinoir Amerika ngikutin tinggi orang Amerika lah. Kita 165 tinggi banget mau pipi. Gua sampai gila mau tarik udah putus ini. Di tinggi banget loh. Jadi gua nggak ada kayak apa buat naik gitu. Nggak ada gua sampai bilang udah paling bagus Indonesia. Ini aja cobain dulu. Coba pindah dulu. Siapa tuh di acara ini Anda merasa
Oh maksudnya gue jadi Habib gitu? Iya. Wah. Nih, le mineralnya. Oh nggak jadi. Oh nat aja dulu kan gue Coba udah coba lama bijak. sama gua. Coba belajar bijak. Oh, belajar bisa. Ya jadi hah? Sebenarnya kan bijaknya kan dari kita, tapi gue jujur aja Bib, maksudnya dalam hal hidup gue mempraktekkan cara hidup tuh. Yesus juga begitu. Di saat ada masalah, ada hal-hal yang kurang baik, dia selalu memilih untuk menghindar. Bukannya lari, bukan takut, tapi kayak menenangkan diri. Tadi di satu pertanyaan ketinggalan. Apa? Menurut Habib bakal efektif nggak gerakan boykot itu? Iya, menurut gua sangat efektif. Kenapa? Karena ekonomi itu menjadi salah satu kekuatan dari setiap entah itu bangsa, negara, atau kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, Ya. lu mau jangankan negara deh atau bangsa, kita Rumah tangga. aja. Kalau ekonominya lemah, kitanya lemas. Ya, iya. Makanya yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika hijrah, pertama itu masjid, kedua itu pasar. Karena ekonomi itu menjadi kekuatan. Sehingga kalau dengan boykot itu akan membuat ekonomi mereka terancam. Sehingga kemudian kita bukan mau menzalimi mereka, tapi mau mengajak mereka, yuk berpikir bahwa kezaliman itu salah. Dan yuk duduk sama tinggi atau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk ngomongin Ya. apa yang menjadi solusi yang terbaik. Karena memang kezaliman itu musuh kita bersama. Betul. Itu India merdeka karena itu. Betul. Fidel Castro pakai itu. Kenapa kita nggak bisa? Betul. Why not? Betul. Kenapa enggak? Why not? Why not? Not why.